Baik, terima kasih Pak Yakub, kawan-kawan semuanya, para penguji, coach, dan para mentor, serta seluruh jajaran pejabat di BPSDM, terlebih khusus para peserta, adik-adik, semuanya, para peserta latsar, para widya suara, khususnya secara pribadi saya menyampaikan apresiasi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur alhamdulillah hari ini tanggal 7 Mei bertepatan dengan 25 Ramadan ya. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus menjalankan tugas-tugas kita, khususnya agenda yang telah disusun oleh BPS. Aktualisasi. Tentu pastikan bahwa kawan-kawan para peserta ini memang sudah memiliki compatibility ya, istilah ini bagaimana memastikan bahwa antara peserta dan tempat kerjanya itu udah satu bagian yang utuh. Untuk mengetahui keutuhan antara peserta dan tempat kerja itu kan dilihat dari kepemahaman tempat tugasnya. Dan itu yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 ya, bahwa pegawai ASN itu kita tidak hanya bangga dengan apa yang kita sebut dengan kapasitas yang ada, atau boleh kita sebut dengan derajat pengetahuan yang ada, tetapi juga kompetensi kerja. Untuk bisa mencapai kompetensi kerja yang baik itu adalah kepemahaman pada tugas-tugas di mana saudara-saudara akan bekerja itu. Jadi itu yang paling urgent. Seorang profesional itu tidak mungkin menjadi profesional kalau nggak tahu standar, di mana dia akan menguji standar kapasitasnya itu. Ya, berhenti bicara profesional kalau nggak tahu di mana orang akan bekerja dengan profesional. Makanya saya selalu ulang-ulangi itu 3 kata kunci bagi orang profesional. Orang profesional itu expert, ya harus ahli. Apa yang dimaksud ahli itu? Ahli pada bidang tugasnya. Itu pastikan itu. Nggak mungkin Anda disebut expert kalau Anda nggak tahu bidang tugasnya apa. Makanya agak sulit bisa menjadi profesional betul jadi sekda itu, karena begitu luasnya pekerjaan sekda provinsi. Ya, kita buka sekda provinsi itu menjadi koordinator dalam perumusan kebijakan yang akan dikerjakan oleh provinsi atau gubernur bersama dengan seluruh jajaran. Coba bayangkan, ya 36 urusan itu harus paling tidak sekda tahu. Misalnya salah satu contoh, sekda harus belajar tuh bagaimana pertanian, bagaimana perikanan dan seterusnya.
Ya, tingkat kedalamannya pasti sedikit karena semuanya harus dibaca. Ya, tapi kira-kira itu salah satu bagian yang harus dimiliki, ya, bahwa untuk Anda bisa jadi pegawai ASN yang baik harus profesional, dan profesional yang pertama itu expert. Keahliannya harus tinggi, dan ini yang dituntut dalam merancang aktualisasi yang akan Anda diujikan hari ini. Seberapa paham Anda dengan organisasi Anda. Tidak hanya bicara mengenai kapan organisasi itu didirikan, apa tugasnya, pokoknya dinas pertanian kalau Anda di pertanian, apa fungsinya BPSDM kalau ada di BPSDM, bukan itu saja. Tetapi kira-kira Anda bisa mengetahui apa sih yang ingin dicapai oleh organisasi di mana Anda bekerja di masa yang akan datang. Itu pekerjaan yang paling utama. Karena nanti akan Anda menjadi seorang seperti robot bekerja kalau enggak tahu apa filosofi dan kedalaman apa yang akan dikerjakan oleh organisasi Anda. Jadi pattern of behaviors. Saya ulang-ulang ini. Organisasi itu membentuk cara berpikir setiap orang yang ada di dalam organisasi. Nah, itu yang akan Anda pelajari. Anda dalami itu dan Anda diskusikan dengan siapa coach, siapa lagi mentor Anda. Makanya tidak mungkin ada rancangan aktualisasi itu yang kira-kira tidak terarah, ya, karena sudah diarahkan oleh pimpinan Anda, diarahkan oleh coach, dan Anda datang dengan memberikan kira-kira nuansa baru. Kalau saya ingin melakukan sesuatu di tempat saya di mana saya bekerja, sesuatu yang saya nilai sangat layak untuk diterapkan. Itu yang pertama. Jadi profesional itu karena kedalaman pengetahuan. Tapi profesional yang lain juga tidak cukup dengan kedalaman pengetahuan. Profesional itu baru bisa kita sebut profesional kalau Anda memiliki etika, ya, jadi etos kerjanya ada, atau etika di organisasi itu ada. Nah, ini kalau ini lebih bicara mengenai bagaimana aspek lunak di organisasi, ya. Banyak orang cerdas, mohon maaf sekali lagi, tapi dia gagal di soft side dari sisi-sisi lunak di organisasi itu, ya, keangkuhannya dan segala macam, ya, kemampuan dia membangun relasi, ya, bagaimana dia bisa membangun apa yang saat ini dibutuhkan oleh berbagai pihak, misalnya membangun citra organisasinya, ya. Banyak di kita itu seolah-olah kalau memberi sesuatu pertimbangan sangat ahli pada orang atau organisasi lain, tapi kalau kita periksa organisasinya, dia seberapa maju dia organisasi itu di tangannya. Nah, ini penting. Ya, itu aspek etik biasanya menjadi bagian dari ujian-ujian kita sebagai seorang profesional, ya. Nah, kalau etik ini kita sudah bicara, jangan sampai ada rancangan aktualisasi ini dibuatkan oleh orang lain, ya. Ada pre-riders di belakang Anda, itu sangat tidak layak itu jadi ASN. Biarkanlah hasil karya itu tidak paripurna, tetapi itu menjadi buah dari kerja kita, hasil dari cara-cara berpikir alternatif kita. Ya, saya khawatir jangan-jangan di kita ini ada pre-rider. Saya takutkan itu yang terjadi. Jadi mau bangun dari awal prinsip-prinsip etika dalam bekerja itu, ya. Itu yang kedua, syarat-syarat orang profesional itu kalau dia bisa menjaga etikanya. Saya ulangi ini karena
saya lihat di Sulbar ini penting sekali dibangun. Dia fondasi dari sebuah keberhasilan jangka panjang. Yang ketiga, nah ini yang paling saya titipkan berikutnya adalah tanggung jawab organisasi atau komitmen organisasi. Ya, seorang profesional itu kalau sudah melekat tanggung jawab organisasi di dadanya. Jadi saya ini membaca buku yang ditulis oleh Nortos. Ya, Nortos itu seorang ahli yang melakukan kajian-kajian. Kenapa sih ada orang yang luar biasa di organisasi itu setiap hari memproduksi kebaikan atau memperbaiki organisasi setiap saat. Oh, ternyata orang itu memang sudah mengalir darah organisasi di dalamnya. Jadi nggak bisa lagi dipisahkan mana dia, mana organisasinya. Dan itu yang kita cari di Sulbar. Ya, kita cari di Sulbar itu betul-betul siang malam dimanapun dia ditempatkan berpikir untuk organisasi. Organizational commitment. Ya, dan ini tidak mudah kita menemukan orang sebanyak ini. Ya, kita bisa mencetak banyak doktor, master, tetapi menemukan orang-orang yang organizational commitment-nya tinggi di Sulbar ini agak kesulitan kita. Ya, saya melakukan tes itu, ini kalau dihubungi jam-jam 9 malam sudah tutup handphonenya. Apalagi di atas jam 9 malam, eselon 3 sudah close. Coba hubungi saya jam berapa pun malam. Asal masih saya terbangun, saya angkat handphone itu. Makanya Pak Gubernur itu dia bilang, kayaknya Pak Sekda kok tidak pernah matikan handphonenya. Saya bilang, ya karena itu komitmen Pak. Apalagi kawan-kawan yang bekerja di rumah sakit, di pelabuhan, di terminal misalnya, itu nggak boleh itu. Sudah pilihan hidup kita jadi pegawai ASN. Ya, ini kontrak kita jadi pegawai ASN. Ya, jangan bilang, ini Pak Sekda kan sudah bicara begitu karena sudah posisinya tinggi. Memangnya langsung di posisi itu saya sekarang. Memangnya saya tidak pernah melewati bagian-bagian kritis dari perjalanan karir. Nah, kira-kira itu yang saya jadikan pengantar. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan selamat ya kepada adik-adik semuanya. Saya percaya bahwa Anda sekali lagi masuk jadi ASN di Sulbar ini tidak mudah, dan tunjukkan kepada coach, mentor ya, dan para penguji bahwa Anda itu adalah bibit unggul yang baik. Tolong bantu organisasi Anda, ya, hadirkan ide-ide inovasi kreatif yang baik untuk menangani masalah-masalah yang belum sempat dipikirkan oleh para pimpinan dan juga teman-teman Anda yang ada di dalam sebelumnya, sehingga yang saya katakan tadi, keutuhan organisasi untuk berkinerja itu menjadi bisa kita capai bersama. Saya kira itu, dan saya doakan semuanya bisa lulus ya. Nah, kalau saya lihat sih muka-mukanya, gaya-gayanya ini udah sepertinya aman ini. Asal itu tadi satu, jangan ada yang free riders ya. Jangan ada yang dibuatkan. Ya, saya paling benci itu. Ya, dari sejak saya berkarir membimbing juga para pejabat eselon 1 itu, saya bilang apapun yang Anda hasilkan yang penting itu buah karya dari cara berpikir dan juga pekerjaan Anda. Ya, itu memang tidak ada orang yang paripurna, tapi yang paling tidak sempurna itu kalau Anda dikerjakan oleh orang lain. Ya, saya kira itu, dan selamat mengikuti ujian tahap rancangan ini. Semoga hasilnya semuanya bagus dan akhirnya nanti bisa selesai dengan selamat dan sertifikat bisa ditandatangani segera.
untuk mendapatkan haknya sebagai ASN penuh 100% pada akhir tahun ini ya, insya Allah. Saya kira itu Pak Yaakob. Terima kasih kepada para terima kasih kepada para penguji. Mohon berikan yang terbaik bagi mereka, dan terutama kepada mentor, mohon betul-betul diskusi dengan baik bagian-bagian mana yang harus diperbaiki dari karya mereka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para penguji, mentor, coach, dan para peserta, itulah tadi Pak Sekda, arahan Pak Sekda. Yang paling ditekankan adalah ASN profesional, ada 3, yakni asli pada bidangnya, miliki etika dan komitmen organisasi. Saya kira teman-teman yang ada di Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, Polman, Mamasa semua sudah dengar, dan kita berharap bahwa di tempat kerja setelah Anda ujian ini betul-betul bisa dilaksanakan sebagai ASN yang profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian arahan Sekda pagi ini, dan saya persilahkan kepada PIK untuk mengatur kelas-kelas, ada 8 kelas, silahkan diatur sesuai dengan pembagian-pembagian yang sudah ditentukan. Ada 8 penguji, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu, kalau ada yang salah-salah mohon maaf. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, dan selamat menjalankan ujian hari ini. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bisa lead ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Selamat semuanya. Sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bergeser ke musuh masing-masing. Silakan ke ID link masing-masing. Ya. Terima kasih Bu Suma. Baik, terima kasih Bu. Mari Bu, makasih Bu. Iya, makasih Pak. Hati-hati di jalan nih.